Halo teman-teman, warga Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Noval Murtado dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan membahas mengenai hubungan paradigma interpretif dalam kajian semiotika. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa bedanya paradigma interpretif, dan apa itu semiotika? Jadi, paradigma adalah pandangan seseorang terhadap dirinya dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Nah, kalau interpretif sendiri merupakan perspektif teori dalam konstruktivisme. Bagi aliran ini, positivisme keliru dan karenanya harus ditinggalkan dan diganti dengan konstruktivisme. Dan juga interpretif antara lain menurunkan metodologi penelitian yang dinamakan grounded theory. Metodologi ini menurunkan kriteria bahwa data yang harus dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif, bukan kuantitatif seperti yang dilakukan oleh positivisme. Juga teori yang dikembangkan bersifat membumi dan kegiatan ilmu harus natural apa adanya, serta menghindari penelitian yang telah diatur sebelumnya. Teori interpretif lebih condong kepada pemahaman khusus daripada penjelasan yang general. Teori interpretif mengarahkan pemahaman kita kepada sebuah dunia yang dibangun secara sosial melalui interaksi yang komunikatif. Dan teori-teori ini bertujuan untuk merefleksikan kompleksitas dunia sosial serta proses konstruksi sosial. Paradigma interpretif memandang dunia sebagai sesuatu yang tidak tertata dan terpola secara objektif, sehingga diperlukan pendekatan khusus untuk memahami setiap gejala yang muncul. Paradigma ini dimulai dari suatu fenomena yang selanjutnya didalami untuk menghasilkan sebuah teori. Tujuannya ialah untuk memahami makna atas pengalaman seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa pengalaman, bukan kenyataan empirik yang bersifat objektif, melainkan pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa yang telah dilalui seseorang. Selanjutnya kita akan membahas semiotika. Apa itu semiotika? Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsinya tanda, dan juga produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada benda. Adanya peristiwa, tidak adanya peristiwa, struktur yang ditemukan dalam suatu kebiasaan, semua ini dapat disebut tanda. Menurut Berger, semiotika memiliki dua tokoh, yakni Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak mengenal satu sama lain. Saussure di Eropa dan Peirce di Amerika Serikat. Latar belakang keilmuan Saussure adalah linguistik, sedangkan Peirce adalah filsafat. Bagi Peirce yang ahli filsafat dan logika, penalaran manusia senantiasa dilakukan lewat tanda. Artinya manusia hanya dapat bernalar lewat tanda. Dalam pikirannya, logika sama dengan semiotika dan semiotika dapat diterapkan pada segala macam tanda. Teori semiotik dari Peirce lebih menekankan pada logika dan filosofi dari tanda-tanda yang ada di masyarakat dan seringkali disebut sebagai grand teori dalam semiotika. Proses semiosis atau signifikansi menurut Peirce merupakan suatu proses yang memadukan entitas berupa representamen dengan entitas lain yang disebut objek. Peirce menyatakan semiotika penting karena alam ini ditandai dengan tanda-tanda ataupun terdiri dari tanda-tanda eksklusif. Peirce juga membedakan tipe-tipe tanda menjadi icon, indeks, dan lambang yang didasarkan atas relasi di antara representamen dan objeknya. Jadi, apapun yang dikerjakan dapat dilihat sebagai sebuah pesan. Sebagaimana yang dikatakan Peirce dimaksudkan sebagai sebuah tanda. Dan jika semua di dunia ini adalah tanda, maka semiotika kemudian menjadi sangat penting.
Berikutnya ada 5 pandangan Saussure yang terkenal, yaitu tentang 1. Penanda dan petanda. 2. Bentuk dan konten atau isi. Yang ketiga, language, bahasa atau tuturan dan ujaran. Yang keempat, sinkronik dan diakronik. Dan yang terakhir, sintagmatik dan asosiatif atau paradigmatik. Prinsip dasar dalam semiotika adalah bahwa representasi selalu diperantarai atau dimediasi oleh kesadaran interpretasi seorang individu. Dan setiap interpretasi atau makna dari suatu tanda akan berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Semiotika juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah kecenderungan berfokus hanya pada struktur makna dan memperlakukan manusia sebagai unsur pasif, dan mengabaikan fakta bahwa manusia selalu menciptakan makna baru. Dan yang kedua adalah kemampuan peneliti untuk mendalami suatu topik membutuhkan kreativitas tinggi si peneliti. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.